Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fatia Amin dari kelas B, program studi kewirausahaan Fakultas Ekonomi dan Bisnis di Universitas Negeri Makassar. Pada presentasi ini saya akan memaparkan analisis mengenai kesuksesan Samsung Electronics sebagai perusahaan global serta kegagalan BlackBerry dalam mempertahankan dominasinya di pasar dunia. Tujuan analisis ini adalah untuk melihat faktor-faktor apa yang membuat sebuah perusahaan mampu bertahan dan berkembang di pasar global, sekaligus memahami penyebab utama kegagalan perusahaan lain dalam menghadapi dinamika persaingan internasional. Pada bagian kedua itu adalah ringkasan profil perusahaan. Kita mulai dengan profil singkat kedua perusahaan. Yang pertama itu ada Samsung Electronics. Samsung Electronics didirikan pada tahun 1969 di Korea Selatan dan kini menjadi salah satu perusahaan teknologi terbesar di dunia. Keunggulan Samsung terletak pada inovasi hardware, integrasi rantai pasok, serta kemampuan adaptasi budaya melalui pendekatan globalisasi. Sementara itu, BlackBerry yang berdiri pada tahun 1984 di Kanada pernah menjadi penguasa global smartphone, terutama pada segmen korporat. Namun perusahaan ini mengalami penurunan drastis karena gagal merespon perubahan teknologi, khususnya kemunculan smartphone layar sentuh. Dan ada pun bagian ketiga itu faktor sukses dari Samsung. Samsung adalah contoh perusahaan global yang berhasil mempertahankan dominasinya. Ada beberapa faktor kunci yang mendorong keberhasilan tersebut. Yang pertama itu strategi global Samsung sangat efektif. Samsung menggunakan transnasional strategi, yakni menggabungkan efisiensi global dengan adaptasi tinggi di setiap negara. Ini terlihat dari kemampuan Samsung menyesuaikan fitur produk untuk pasar India, Asia Tenggara hingga Eropa. Yang kedua itu inovatif agresif. Samsung terus memperkenalkan teknologi baru seperti layar lipat, kamera beresolusi tinggi hingga chipset 5G. Mereka juga menggunakan Android untuk mendapatkan akses kejutan aplikasi tanpa harus membangun ekosistem sendiri. Yang ketiga itu rantai pasok yang terintegrasi. Samsung memproduksi sendiri komponen inti seperti layar, baterai, dan memori, sehingga memiliki kontrol penuh atas kualitas, kecepatan produksi, dan biaya. Yang keempat itu adaptasi budaya atau localization. Samsung rutin menyesuaikan produk dengan kebutuhan lokal, misalnya fitur S-Bike mode di India atau mode hemat data untuk pasar berkembang. Yang kelima itu manajemen krisis yang cepat dan transparan. Dalam kasus Galaxy Note 7, Samsung melakukan recall total secara global dan menjelaskan penyebab masalah secara terbuka. Langkah ini membuat reputasi perusahaan tetap terjaga. Adapun bagian keempat itu penyebab kegagalan dari perusahaan BlackBerry. BlackBerry mengalami kegagalan global karena beberapa faktor penting. Yang paling dominan adalah lambatnya inovasi. Ketika tren layar sentuh adalah dan ekosistem aplikasi muncul, BlackBerry tetap mempertahankan keyboard fisik dan sistem operasinya yang lama, sehingga tertinggal jauh dari Apple dan Android. Yang kedua itu minim adaptasi budaya dan kebutuhan konsumen. Saat pasar menginginkan smartphone untuk hiburan, multimedia, dan media sosial, BlackBerry tetap fokus pada email dan fitur bisnis. Yang ketiga itu struktur kepemimpinan yang tidak efektif. BlackBerry memiliki dua CEO dengan visi yang berbeda, sehingga proses pengambilan keputusan menjadi lambat dan sering tidak konsisten. Yang keempat itu kegagalan manajemen krisis. Pada tahun 2011, BlackBerry mengalami gangguan selama 3 hari secara global. Respon perusahaan sangat lambat dan kurang transparan, sehingga kepercayaan pasar langsung turun drastis. Yang kelima itu lemahnya rantai pasok. BlackBerry terlalu bergantung pada pemasok eksternal dan sering salah memprediksi permintaan, seperti pada kasus stok playbook yang akhirnya harus dihapuskan dengan kerugian besar. Akibat berbagai faktor tersebut, BlackBerry kehilangan posisinya sebagai pemimpin pasar smartphone dunia. Adapun yang kelima itu tabel perbandingan sukses dan gagal. Berikut adalah penjelasan untuk setiap aspek dalam tabel perbandingan. Yang pertama itu strategi global. Samsung fleksibel dan mampu menggabungkan gabungan inovasi pusat dengan adaptasi lokal. Sebaliknya, BlackBerry terlalu kaku dengan strategi internasionalnya sehingga gagal merespon kebutuhan pasar. Yang kedua itu ada inovasi. Samsung berinovasi cepat dan terbuka terhadap Android. BlackBerry lambat berinovasi dan mempertahankan sistem tertutup yang tidak relevan di era smartphone modern. Yang ketiga itu adaptasi budaya. Samsung menyesuaikan fitur dan desain dengan budaya lokal, sedangkan BlackBerry kurang adaptif sehingga produknya tidak sesuai dengan kebutuhan konsumen di berbagai negara. Yang keempat itu
Manajemen krisis. Samsung responsif dan transparan seperti saat krisis Note 7. BlackBerry sebaliknya melambat merespon krisis layanan yang merusak reputasi inti mereka. Yang kelima itu rantai pasok. Samsung memiliki rantai pasok yang terintegrasi dan efisien, sedangkan BlackBerry memiliki rantai pasok yang kaku, tidak akurat memprediksi permintaan dan tidak terintegrasi. Yang keenam itu digitalisasi. Samsung unggul dalam integrasi AI, IoT, dan layanan digital. BlackBerry tertinggal dalam digitalisasi, lalu fokus pada hardware tanpa membangun ekosistem software modern. Yang ketujuh itu pengambilan keputusan. Samsung memiliki struktur kepemimpinan yang jelas dan cepat. BlackBerry lambat, terpusat, dan sering terhambat konflik internal. Perbandingan ini memperjelas bahwa adaptasi, inovasi, dan kecepatan pengambilan keputusan adalah kunci untuk bertahan di pasar global. Adapun yang keenam itu, bagian keenam, rekomendasi strategi. Dari analisis kedua perusahaan, beberapa rekomendasi strategi yang dapat di perusahaan global maupun UMKM Indonesia terapkan, antara lain yaitu menggunakan strategi ekspansi yang fleksibel dan menyesuaikan dengan kebutuhan lokal, melakukan inovasi secara konsisten agar tetap relevan, yaitu mengutamakan adaptasi budaya agar produk diterima konsumen internasional. Yang keempat itu mengoptimalkan digitalisasi untuk meningkatkan pengalaman pelanggan. Yang kelima, membangun struktur organisasi yang cepat dan adaptif dalam mengambil keputusan. Pun bagian ketujuh itu yaitu kesimpulan. Sebagai kesimpulan, Samsung berhasil karena inovasi, adaptasi lokal, dan kemampuan merespon perubahan dengan cepat. Sedangkan BlackBerry gagal karena lambat mengikuti perkembangan teknologi dan kebutuhan pasar. Pelajaran penting yang dapat kita ambil adalah bahwa kemampuan beradaptasi, inovasi berkelanjutan, dan kecepatan respon sangat penting dalam persaingan global. Bagi UMKM yang ingin go internasional, penyesuaian produk sesuai budaya lokal serta pemanfaatan digitalisasi harus menjadi prioritas. Dan bagian terakhir itu ada pun penutup. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu serta teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.